Selamat pagi, siang, sore, atau malam, adik-adik. Pada materi ini untuk kuliah manajemen kesehatan, saya akan memberikan atau men-share materi tentang manajemen pembiayaan ya sebetulnya ya. Tapi ini secara apa namanya fokus kita ke unit cost dan pembiayaan klinik untuk dokter gigi primer. Klinik dokter gigi primer ya dalam JKN tentunya apa namanya karena nanti akan berkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Apa yang akan saya sampaikan itu hanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagaimana kita menghitung investasi klinik kedokteran gigi, ya tentunya kedokteran gigi primer ya, kemudian manajemen keuangannya itu seperti apa, dan kemudian nanti pembiayaannya untuk klinik dokter gigi primer di era JKN itu bagaimana. Nah, ya ini kalau untuk gambaran kalian saja, kalau besok sudah lulus terus mau ngapain, ya kan? Mungkin kalau untuk karena ini teman-teman dari prodi higienik gigi, ya bisa saja ada beberapa alternatif, ya kan? Bisa sekolah lagi, ya, untuk cari S2 atau mungkin cari lowongan PNS, atau mungkin ada yang langsung mencari ketenangan batin, ya toh menikah dan lain-lain, ya. Atau ada yang mau magang, atau ada yang daftar ke BPJS kesehatan, ya, atau luas sekali. Ya, tapi tentunya karena ini kuliahnya apa namanya, tapi ini ikut suami istri ya memelihara dan membesarkan anak. Ya, kalau mungkin sudah ada yang menikah. Nah, tapi apa namanya yang akan kita bahas di sini tentunya apabila adik-adik nanti berkesempatan untuk di sini ya buka warung itu artinya membuka klinik primer ya, klinik pelayanan kedokteran gigi bersama dokter gigi tentunya bukan klinik Anda sendiri atau Anda menjadi manajer di suatu klinik ya, klinik dokter gigi kan sekarang kalau di Jogja itu juga banyak apa namanya, buka klinik dokteran gigi ya, atau ya mungkin ya itu tadi Anda lulus barengan dengan teman Anda dari prodi kedokteran gigi, prodi dokter kemudian membangun klinik, Anda menjadi, partner di situ, maka ada beberapa hal terkait, dengan klinik, dokter gigi yang akan saya sampaikan. Jadi, eee, di kuliah ini atau di materi ini saya akan memberikan, gambaran tentang bagaimana, eee, sebuah klinik kedokteran gigi itu dibangun, biaya-biaya apa saja yang diperlukan, dan bagaimana kita nanti me-manage-nya, me-manage keuangannya, gitu ya. Jadi, tentunya, manajemen keuangan ini tidak bisa kita lepaskan dari, klinik dokter gigi dalam rangka, menyiapkan adik-adik sebagai dental hygienist untuk berpartner dengan dokter gigi di masa yang akan datang. Oke, untuk membuka sebuah klinik maka kita harus mempunyai modal ya, kondisi keuangan yang harusnya startup cost, jumlah dana yang diperlukan untuk membuka usaha ini modal. Kemudian selain modal awal, kita juga harus memperhatikan operational cost atau biaya operasional yang mencakup kebutuhan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Untuk amannya 6 bulan ke depan. Artinya modal itu tidak hanya apa namanya, berapa biaya yang kita butuhkan untuk membuka kliniknya saja, akan tetapi juga biaya untuk running atau rolling selama 6 bulan ke depan. Karena dalam waktu 6 bulan ada kemungkinan atau kemungkinan besar kita belum punya pemasukan yang mencukupi, sehingga itu harus bisa ditutup dari modal kita. Nah, yang baru saya sampaikan tadi menutup biaya, nah itu adalah break even point. Kita harus memikirkan kapan kita akan bisa membalik atau mengembalikan modal yang sudah kita keluarkan, ya. Kapan baknya break even point-nya dengan proyeksi laba rugi. Ini harus kita perhitungkan. Nah, kuliah ini nanti atau materi ini nanti akan membahas kurang lebih itu, ketiga hal ini ya, terkait manajemen keuangan tentunya terkait dengan modal dan kemudian kapan kita akan mengembalikan modal tersebut. Nah, yang pertama, kita harus juga melakukan feasibility study ya, atau uji atau studi kelayakan. Gimana caranya melakukan studi kelayakan sederhana ya, untuk prospek klinik yang akan kita buka,
maka kita harus bisa mengetahui berapa total investasi yang kita keluarkan ya, yang kita butuhkan itu berapa total investasinya. Kemudian kita asumsikan pendapatan kita akan berapa, ya. Kita asumsikan bagaimana costing kita, kebutuhan pengeluaran kita, kemudian return of investment tadi, break even point-nya kapan, yang ini nanti akan kita gunakan sebagai panduan dalam targeting, baik itu sifatnya bulanan maupun tahunan ya. Jadi ini yang harus kita siapkan ya untuk awal membuka klinik. Nah, yang harus kita perhatikan juga dalam kita membuat visibility study tentang klinik yang kita bangun adalah ini, rencana klinik itu tidak harus menyediakan alat dan bahan yang lengkap atau yang sophisticated ya. Jadi kita nanti bersama berpartner dengan dokter gigi itu tidak perlu kemudian eee, apabila ya kecuali kalau memang kita punya model yang tidak terbatas ya atau punya mesin pencetak uang ya silahkan saja, tapi dalam, mindset ekonomi maka kalau kita mau membangun sebuah, bisnis itu kita berkembang, ya. Oleh karena itu di awal kita tidak perlu, eee, apabila kita dalam keadaan, modal yang cukup terbatas, kita tidak harus menyediakan alat dan bahan yang sophisticated atau yang terlalu, lengkap, ya, atau berlebihan, gitu ya. Praktek sederhana dapat dikembangkan sesuai need dan demand ya, karena apa? Karena kita juga harus nanti di dalam, jalannya klinik, kedokteran gigi ini kita juga akan melihat pasar kita itu seperti apa ya kan, kemudian, kebutuhannya seperti apa ya. Kita tidak akan tentunya kita punya klinik di suatu daerah yang di sana tidak memerlukan perawatan estetik, kemudian kita memaksakan untuk menyediakan berbagai macam peralatan dan bahan untuk kebutuhan estetik, ya karena itu nanti akan, eee tidak efektif dan efisien penggunaannya. Nah, alat dan bahan yang ada merupakan sarana agar dapat bekerja lebih baik, hanya sedikit pasien yang mengetahui kriteria alat bahan dan yang kita gunakan. Ya, yang penting untuk pasien adalah perawatan dan pelayanan. Nah, ini harus kita pahami bahwa, eee, dunia kedokteran gigi ya, dunia kita, kedokteran gigi dan dental hygienist itu sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi alat, bahan, instrumen ya, itu semuanya selalu berkembang. Dulu tambalan itu menggunakan amalgam, sekarang amalgam sudah ditinggalkan, ada tambalan resin komposit, tambalan sewarna gigi, ya kan? Nah, sehingga, eee, dan satu jenis bahan pun kita punya banyak sekali, eee, provider atau brand atau supplier, ya. Seperti Anda ketahui, Anda juga harus tahu ya bahwa, untuk bahan-bahan kedokteran gigi itu sangat banyak mereknya, ada yang dari 3M, ada yang dari Dentsply ya, ada yang dari, China ada Shoufu dan lain sebagainya, ada GC ya, yang itu semua mereka menyediakan beberapa, apa namanya, alat maupun bahan kedokteran gigi yang sama ya. Semen ionomer kaca, 3M punya, GC punya, Shoufu punya, Tokuyama punya, ya, dan lain-lain punya. Resin komposit, ada keluarannya ini, keluarannya itu. Nah, eee, bahan atau alat dengan spesifikasi yang sama dikeluarkan oleh berbagai macam jenis, eee, brand atau provider yang berbeda, mempunyai konsekuensi, eee, biaya yang seiring dengan kualitas yang juga berbeda. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa, eee, alat dan bahan yang dikeluarkan oleh provider itu atau produsen itu mereka sudah melewati satu uji fungsi minimal ya, atau uji pakai minimal. Nah, sehingga apabila kita membuka klinik di awal, maka kalau kita belum tahu pasar kita seperti apa, kita juga belum tahu nanti segmentasinya di mana, nah nanti ini akan terkait segmentasi pasar itu terkait dengan pemasaran ya, positioning kita akan di mana, maka tidak ada salahnya kalau kita memulai dari bahan yang kualitas tidak perlu terlalu excellent ya.
seperti Anda tahu bahwa tadi dari brand-brand macam-macam, ada provider macam-macam itu, eee, harganya lain, kualitasnya juga lain, termasuk dental unit. Dental unit ada yang bikinan Jerman, ada yang bikinan Cina, dan lain sebagainya. Ya tentunya dengan kualitas dan, apa namanya, harga yang berbeda. Nah, kita sesuaikan saja. Tidak perlu kita langsung pakai dental unit Belmont semuanya yang paling bagus dengan harga ratusan juta. Tapi kita bisa menggunakan, kualitas kedua, kualitas ketiga. Nah, di sini bahwa untuk, dunia kedokteran gigi sebetulnya man behind the gun itu masih lebih utama dirasakan oleh pasien dibandingkan dengan gun-nya, man-nya, pelayanan kita, pelayanan dokter gigi, pelayanan front office, pelayanan asisten, pelayanan manajer, dan lain sebagainya, itu lebih dirasakan pasien dibandingkan dengan, "Oh, ini bahannya bagus nih, kompositnya bagus," atau mungkin, "Oh, ini, instrumennya itu eskavatornya pakai yang Esculap," dan lain sebagainya. Itu pasien sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut, ya. Yang dia tahu adalah hanya pelayanan yang dia rasakan itu apakah sakit atau tidak, cepat atau tidak, ramah atau tidak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita bisa bermain di sini, di awal pembukaan klinik kita bisa bermain, ya, perawatan dan pelayanan. Nah, kemudian untuk menghitung investasi, kita harus melihat segmentasi dan targeting ya. Apakah kita, ya ini nanti kita bahas lebih lanjut di kuliah tentang pemasaran ya. Untuk sewa tempatnya itu, apakah kita akan sewa, apakah kita akan beli, atau kita juga memerlukan renovasi, ini harus diperhitungkan. Kemudian peralatan dasar dalam klinik dokter gigi itu yang diperlukan tentu harus ada dental unit dan perlengkapannya ya, apa namanya, instrumen pendukungnya. Kemudian kita juga pasti kalau membuka klinik tentu perlu ada ruang tunggu ya, di situ ada kursi tamu, kemudian ada kursi dokter, ada dan lain sebagainya pendukung. Dan inventaris alat-alat yang belum ada, ini dental instrumen, kemudian BMHP atau bahan medis habis pakai. Nah, ini bahan, ya selain instrumen kita juga harus siap bahan di awal. Bahan medis habis pakai untuk berbagai macam perawatan yang dilakukan oleh kedokteran gigi, ada konservasi, mungkin bedah mulut, prosto, perio, dan orto. Nah, itu semua harus kita perhitungkan. Nah, secara garis besar juga kita harus untuk tadi tempat kita harus perhatikan juga ya, ini hanya untuk review saja bahwa kita harus punya luas operating room minimal 4 kali 3 meter persegi ya, untuk ruangan praktek yang ergonomis. Nah, kemudian perhatikan ergonomisnya dari tata ruangan seperti apa, kemudian ruang tunggu juga harus diperhitungkan, dan kalau perlu, kalau memang ada modal yang cukup, bisa menggunakan jasa arsitek untuk berbagai macam sarana dan prasarana pendukung kita ya, mulai dari fondasi, listrik, saluran air. Ini yang sering sulit ya, kita harus saluran air masuk dan keluar ini harus baik, kemudian saluran udara seperti apa, spalnya ya, buangan akhir limbah, air limbah ya, itu harus diperhitungkan dengan baik. Dan untuk tata ruang dan peraturannya ada peraturan tersendiri yang itu bisa kalian pelajari juga. Nah, kemudian dental equipment list ya, selain tadi yang besar, bangunan besarnya, prasarananya, nah kita harus memperhatikan detailnya. List saja sesuai dengan kompetensi Anda berpartner dengan dokter gigi yang kompetensinya apa. Kalau dia pelayanan dokter gigi primer dalam hal ini, ya kemudian yang kita perhatikan adalah untuk melayani kasus-kasus kedokteran gigi primer ya. Eee, untuk yang lebih advance dengan kasus-kasus spesialistik, kalau memang kita tidak berpartner dengan dokter gigi spesialis, ya nanti dirujuk saja, jadi tidak ada masalah. Nah, tumbuh dan berkembang basic equipment first yang tadi sudah kita bahas, tidak tidak perlu kita terlalu sophisticated, tidak perlu terlalu, berlebihan ya. Yang basic saja yang diperlukan untuk layanan primer apa kita penuhi dulu, ya. In all human affairs there are efforts and there are results, and the strength of the effort is the measure of the result. Jadi nanti proses dan hasil itu akan kita lihat, ya. Nah, langkah sederhana dalam memperhitungkan startup dan operational cost. Ya. Kita pertama harus kategorisasikan dulu kebutuhan, ya. Apakah kebutuhan untuk bahan untuk pendukung medis, pendukung non medis, admin, SDM, operasional. Ya. Kemudian nanti dari yang medis itu kita kita pecah lagi yang termasuk dental aksesoris, yang termasuk alat bahan umum, yang termasuk alat bahan dari masing-masing
jenis perawatan. Kemudian untuk yang non medis ini tadi kita dan admin itu kita kategorikan juga dan jumlahkan semuanya sehingga jadi total investasi. Mungkin ini sepertinya untuk dengan kata-kata atau dengan tulisan seperti ini Anda akan bingung. Saya punya contoh sederhana dari bagaimana kita memperhitungkan startup dan operational cost ya. Ini ada di file yang satunya. Nah ini. Di sini ada daftar kebutuhan medis, dibedakan untuk medis, non medis, kemudian ini shift apa namanya sheet-nya admin, SDM dan operasional sehingga nanti diperlukan total investasi. Nah, untuk list kebutuhan medis mungkin bisa kita besarkan ya. Anda bisa lihat di sini kita bagi ke dalam dental unit dan aksesorisnya. Apa saja ada dental unit, ada kompresor. Ya, dental unit itu tidak berdiri sendiri. Dia harus dengan harus kompresornya, intraoral kamera kalau memang dibutuhkan, kalau tidak ini medipack untuk peralatan dan alat sterilisasi. Itu harganya berapa? Dental unit itu selain dental unitnya ada stoolnya atau tempat duduk dokternya, ada high speednya juga harus dihitung. Kemudian ya intinya total berapa, ya kalau include berarti dia sudah termasuk dalam harga ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk dental unit dan aksesoris ada berapa. Kemudian alat dan bahan umum, ya, instrumen umum yang harus dimiliki mulai dari diagnostik set, bak instrumen tanggung, kecil, bengkok, kemudian lampu spiritus dan lain sebagainya. Ya, diagnostik set itu ada apa? Kaca mulut, sonde dan lain sebagainya, pinset, eskavator. Jumlahnya kita akan berapa, mungkin pertama kita 10 set dulu saja, karena ya kalau dalam satu hari dapat ada 10 pasien ya kan. Tapi kalau kita baru dapat hitungan 5 pasien kan kalau dengan 10 set nanti 5 terpakai, disterilkan, 5 baru dipakai lagi ya. Atau mungkin Anda mau lebih silahkan. Nah, harganya berapa dimasukkan, kemudian subtotalnya berapa. Masker, handscoon, dan sebagainya. Ini alat dan bahan umum kita subtotalkan. Ya. Nah, kemudian kita apa namanya spesifikkan bahan medis ini ke dalam masing-masing jenis perawatan. Semuanya di sini yang sering ada prosto, perio, bedah mulut, konser, ya. Nah, ini yang paling sering karena kalau Anda tanya udah anak gimana ya? Anak skalanya hampir sama, hanya mungkin menggunakan alat yang kalau alat cabutnya yang kecil, tapi kurang lebih banyak sama. Nah, untuk prostodontia apa yang diperlukan? Mulai dari crown mesh, wash mesh, kemudian spatula. Pokoknya bayangkan saja kebutuhan dari apa yang Anda selama ini waktu di bangku praktikum ya. Oh, waktu saya prosto itu saya harus punya ini. Nah, ini semua dihitung. Perio juga, oh waktu saya perio apa namanya praktikum di Perio ada membantu scaling itu perlu ini dimasukkan. Bedah mulut tuh waktu cabut itu yang diperlukan ada tang ekso dan lain sebagainya ya. Ini untuk peralatan medis sehingga kita akan dapat nanti ini konser ya. Total berapa ya. Kemudian untuk non medis. Nah, untuk non medis saya besarkan dulu mungkin agak lebih jelas. Itu mulai dari tempat parkir, ruang tunggu, ruang sterilisasi kalau ada, ruang musola kalau ada, sampai toilet dan ruang praktek. Kebutuhannya di situ apa saja di luar bahan medis tadi. Halaman parkir, oh kita harus pasang pelangnya, harga pelang berapa, kemudian di ruang tunggu harus ada kursi, oh kita mau kasih TV dan lain sebagainya, oh perlu ada apa namanya meja untuk front office dan lain sebagainya. Begitu juga dengan di musola kalau ada, kemudian di ruang praktek itu perlu AC, perlu jam dinding, tong sampah dan lain sebagainya. Kemudian kamar mandi perlu apa? Nah, itu juga kita totalkan. Nah, jangan lupa kita juga masih memerlukan tadi ada admin, SDM, dan operasional untuk 3 sampai 6 bulan, ya. Ini kita besarkan. Nah, untuk admin, ya untuk klinik itu perlu pengurusan surat izin, HO, dan lain sebagainya, ya, izin sarana, kemudian perlu ATK, ya, perlu mungkin kalau ada sistem informasi manajemen komputerisasi, ya, biayanya berapa ya kan. Kemudian untuk SDM, kalau kita ada front office, kita ada perawat, ada manajer dan lain sebagainya, cleaning apa service, itu semua diperhitungkan dan operasional jalannya. Umpamanya nih untuk oh kebutuhan listrik per bulan berapa, kebutuhan telepon per bulan berapa, air berapa. Nah, itu kalau langganan air ya. Hingga didapatkan
Ini kemudian nanti kita hitung itu sebagai total investasi dari medis, non medis, kemudian administrasi SDM dan operasional ditotalkan, kemudian dinaikkan ini 30%. Ya karena ya nanti kalau ada inflasi dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita dapat perkiraan oke investasi kita berapa. Ya, investasi kita berapa yang diperlukan. Umpamanya seperti ini. Oh, kalau 130 ya berarti 170 juta. Ya. Ini harga masih zaman tahun kuno ya. Jadi sekarang sudah lebih banyak. Nah, itu tadi contoh bagaimana kita memperhitungkan ya. Jadi mulai dari alat bahan untuk kebutuhan medis, non medis, administrasi SDM dan operasional, dan masing-masing kita breakdown keperluannya apa saja, dan kemudian kita jumlahkan ya. Total investasi kita dapat. Nah, kita tadi sudah dapat total investasi ya. Nah, kemudian pikiran kita berikutnya adalah bagaimana total investasi itu akan kita BEP-kan ya. Oleh karena itu kita harus tahu kan pendapatan kita itu berapa. Ya. Untuk kita tahu pendapatan, maka tentunya kita juga harus tahu pengeluarannya berapa. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pelajari berikutnya adalah beban produksi atau jenis biaya. Nah, jenis biaya itu ada yang kita sebut sebagai biaya tetap atau fixed cost, kemudian variabel ya, variable cost atau biaya tidak tetap, dan ada semi variable cost. Nah, apa yang disebut sebagai fixed cost itu adalah biaya yang sifatnya tetap, tidak dipengaruhi oleh volume atau produksi. Apa contohnya? Contohnya tadi kita sewa tempat atau kita beli tempat ya, yang itu mau kita pasiennya banyak atau tidak, keluarnya tetap segitu. Dan itu menjadi beban kita terus ya. Bebannya tetap ada dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Ya. Nah, lawannya adalah variable cost. Ya, ini beban ini itu bisa ada, bisa tidak. Ya, bersifat variabel berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi. Apa contohnya? Itu biaya bahan medis habis pakai. Atau biaya yang harus kita keluarkan itu untuk bayar jasa medis. Apakah itu perawat, apakah itu dokter. Ya. Nah, itu berubah sesuai dengan produksinya. Pasiennya semakin banyak, biaya untuk pengeluaran beli bahan dan pengeluaran memberi jasa medis itu semakin besar. Pasiennya sedikit, biaya itu tidak keluar. Gitu. Nah, sebaliknya, kemudian di antaranya ada yang disebut sebagai semi variable cost. Ini tidak mencakup keduanya atau dua-duanya. Jadi, beban ini ada terus, tapi tidak terkait dengan volume produksi. Ya. Jadi, dia bersifat di antara keduanya. Jadi, berubah berdasarkan volume tapi tidak terkait langsung secara proporsional dengan volume produksi. Apa contohnya tuh biaya telepon, listrik dan maintenance ya. Dia ada terus, biayanya itu ada terus, pasti ada dong. Kita harus bayar telepon, kita harus bayar listrik, kita harus bayar air, kita harus bayar maintenance itu kan ada. Tapi jumlahnya bisa naik turun ya. Jumlahnya naik turun tidak tetap. Tapi itu juga tidak terkait langsung dengan jumlah pasien. Nah, itu disebut sebagai semi variable cost. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu tadi ada cost-cost itu, nah cost-cost itu kan harus harus ditutup. Harus kita tutup cost itu dengan pendapatan dari pasien. Dalam hari ini pasien membayarkan biaya dari perawatan yang dilakukan oleh si dokter, ya kan? Nah, sehingga kita harus menentukan tarif. Nah, tarif perawatan itu ada komponennya yang terdiri dari fixed cost, tadi kita sudah bahas, semi variable cost kita sudah bahas, kemudian unit cost bahan, ya unit cost bahan ini bersifat variabel sehingga dia variable cost, DMHP, ya yang dihitung untuk setiap satu produk pelayanan. Kemudian kita juga harus memperhitungkan jasa pelayanan, jasa medis, ya operator maupun jasa perawat, dan profit untuk klinik kita. Nah ini paling enggak komponen tarif dari tiap perawatan yang kita lakukan, yang kita keluarkan untuk pasien itu harus menutup 1, 2, 3, 4, 5 hal ini ya, mencakup ini. Nah, bagaimana kita menghitung fixed cost? Nah, fixed cost kan tadi kita sudah dapat ya, fixed
pengeluaran tetap kita selain, apa namanya, sewa, kemudian renovasi yang itu jadi tanggungan kita ya. Kemudian kalau seumpama, semi variable cost mau kita masukkan ke dalam perhitungan ini pun juga boleh sebetulnya ya digabungkan dalam fixed cost, bikin rata. Nah, tentunya kita kemudian ini dalam komponen harga di tarif itu bagaimana kita menghitungnya kalau kita udah dapat, oke kita fixed cost-nya ternyata begitu diperuntukkan ada 100 juta. Nah, maka kita bisa breakdown-nya itu ke dalam tarif itu salah satu contohnya berdasarkan asumsi target pasien. Soalnya kita menargetkan dalam satu hari itu kita bisa melayani 4 pasien. Dalam satu minggu, 6 hari kerja kita berarti 24 pasien. Dalam satu bulan berarti satu minggu kali 4 ya kan 24 kali 4. Kemudian dalam satu tahun itu ada 1152 pasien. Nah, seumpama di dalam fixed cost itu yang akan kita perhitungkan selain tadi ya ada sewa dan lain sebagainya, kita juga mau menambahkan ada budget untuk continuing dental education untuk memberangkatkan dokter giginya atau untuk memberangkatkan perawatnya atau memberangkatkan manajernya ikut seminar dan lain sebagainya itu digajinya 5 juta. Setahun 5 juta. Nah, kalau setahun 5 juta berarti per pasien untuk continuing dental education adalah 5 juta dibagi 1152. Berarti dari komponen tarif yang kita berikan, kita tarik ke pasien itu harus ada 4.340 atau oke let's say 4.500 yang ditabung untuk nanti budgeting continuing dental education. Ya, itu salah satu contohnya saja. Atau ini kalau seumpamanya, nah ini perhitungan kalau mau dihitung berapa fixed cost untuk masing-masing tarif, ya kita mulai dari sewa gedung, renovasi, kursi tunggu, lampu ruangan, dan lain sebagainya itu. Kemudian akan kita kembalikan dalam berapa tahun, ya. Dan ini berarti jumlah pasiennya berapa, ya, harganya berapa, bagi. Nah, terus nanti semua kita jumlahkan. Ya, ini kayak tadi nih, kalau dengan asumsi pasien per hari 4 ini tadi ya, kita jumlahkan kalau untuk continuing dental education itu 4.340 untuk biaya kompresor 6.194 sewa gedung 5.000 sehingga untuk menanggung ini semua dari satu komponen tarif perawatan itu ada perhitungan sekitar 16.000 ya. 16.000. Kemudian semi variable cost-nya untuk ATK, listrik, air, telepon dan lain sebagainya itu ada lagi dihitung, di breakdown jadi juga 16.000. Sehingga untuk perhitungan selanjutnya terkait dengan BMHP. Nah, ini kan tadi komponen biaya itu kita ada fixed cost, semi variable cost, kemudian ini variable cost terkait dengan biaya biaya dari perawatan yang dilakukan. Biaya perawatan yang dilakukan seumpamanya ini untuk cabut gigi ya. Untuk cabut gigi diperlukan sarung tangan, masker, kapas, sabun cuci dan seterusnya semua di list yang itu tadi bisa dipakai untuk berapa pasien. Dan ini adalah harganya. Nah, ini kalau sarung tangan itu kan bisa untuk 50 pasien karena dalam satu kotak sarung tangan itu ada 50 pasang sarung tangan. Sehingga kalau harganya 23.000 berarti itu 23.000 dibagi 50. Jadi per pasien untuk sarung tangan harganya 460. Kemudian masker. Nah, kalau sekarang masker harganya mahal sekali ya. Kalau 220 di dalam masker ada 100 lembar, berarti per pasien kan satu masker ganti, satu pasien ganti masker. Maka itu harganya 250. Kapas, sabun dan seterusnya kita hitung oh jadi 13.400 per pasien untuk perawatan cabut. Nah, sehingga kalau kita oke, kalau gitu di klinik saya untuk tarif cabut gigi berapa nariknya? Maka untuk nariknya adalah tadi fixed cost ya di awal tadi fixed cost ini 16.052 tambah semi variable cost 16.200 ditambah dengan nah ini unit cost 13.400. 32.000 pertambahan fixed cost dan semi variable cost, kemudian ditambah dengan unit cost bahan untuk cabut sekian dan ditambah X adalah jasa medis. Nah, X ini terserah kebijakan masing-masing klinik ya, apakah jasa medis atau jasa pelayanan itu akan dihitung berapa. Biasanya 2 kali lipat. Jadi kalau
ada yang 2 kali lipat. Jadi seumpamanya ini habisnya untuk fixed cost dan bahan, alat bahan itu 45.000, maka eh, jasa medis si pasiennya juga 45.000 sehingga biayanya akan 90.000 ya. Nah, kemudian nanti sehingga nanti pembagian antara jasa medis dan tarif itu bisa diperhitungkan semuanya 50-50 atau 60-40 dan lain sebagainya. Itu tergantung keterampilan atau kemauan masing-masing klinik. Nah, oke, ini tadi menghitung tarif ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah bagaimana BMHP tadi ya. Sekilas tadi kita sudah menghitung ya untuk cabut gigi tadi. Oh, unit cost-nya keluar sampai ini angka 13.400 perhitungannya ini tadi. Sebenarnya ini akan didetailkan bagaimana caranya menghitung dengan tepat ya. Jadi seumpama ini ada harga bahan yang habis pakai itu 280.000 digunakan pada tanggal 1 Januari 2019, kemudian bahan tersebut habis dipakai pada tanggal 28 Februari. Nah, kita cross check dengan jumlah pasien tambal GIC ini seumpamanya ini bahan GIC ya dari tanggal 1 Januari sampai 29 Februari. Seumpamanya didapatkan ternyata 40 pasien. Berarti unit cost bahan GIC adalah 280.000 dibagi 40 yang artinya 7.000. Ya, unit cost GIC itu kalau harganya seperti ini, jadi dibagi pemakaiannya sampai habis berapa. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung GIC, perawatan penambalan dengan GIC, maka ini tadi contohnya, habis untuk 40 pasien dengan harga satu box 280.000, berarti untuk satu pasien atau satu tambalan dia harganya 7.000 untuk GIC Kemflex-nya. Yang lain diperhitungkan per pasien. Ya. Nah, kalau kita menambal komposit, ya kalau resin komposit terus yang dihitung apa saja. Nah ini kita harus menghitung satu tubuh komposit ini harganya berapa, kemudian ini bisa habis itu untuk berapa tambalan, ya, atau berapa pasien. Begitu juga dengan etsa asamnya, begitu juga dengan alat burnya, begitu juga dengan alat polishingnya, ya. Kemudian belum lagi bondingnya, belum lagi semua. Nah ini semua apabila Anda akan membuat sebuah klinik yang itu perhitungannya baik, maka kalau kita memulai dengan menghitung dengan detail dari masing-masing pengeluaran per perawatan, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang baik untuk klinik tersebut. Ya. Tapi jangan lupa ini tadi detail setiap perawatan harus kita perhitungkan penggunaan baik alat maupun bahannya. Nah, itu tadi kita dengan asumsi memperhitungkan dengan asumsi pasien ya. Tapi bisa juga kalau kita menghitung unit cost itu dengan cara yang lain ya, alternatif perhitungan fixed cost-nya dapat pula di breakdown berdasarkan kebutuhan total fixed cost dibagi jumlah hari. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan beban fixed cost harian. Kalau kita sudah dapat beban fixed cost harian, maka kita bisa mendapatkan target pendapatan harian. Kalau kita sudah bisa mendapatkan target pendapatan harian, maka dari pendapatan harian itu kita sisihkan untuk fixed cost itu rata-rata 30% dari pendapatan total untuk menanggung fixed cost. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat total pendapatan harian, maka itu kita bisa mentargetkan jumlah pasiennya berapa. Nah, target jumlah pasien ini berarti masuk ke berapa rata tarif perawatan. Nah, ini bisa dibalik ya. Intinya apakah kita mau menggunakan asumsi di awal jumlah pasiennya atau dari biaya yang kita perlukan berapa, kemudian kita menentukan jumlah pasiennya. Monggo saja itu tergantung mana yang lebih optimis ya, yang mendatangkan keoptimisan. Nah, kemudian untuk alur keuangannya, maka pendapatan tadi kan kita harus kumpulkan dan kemudian kita harus strict ya manajemen keuangan dari apabila kita sudah memperhitungkan tadi ada visibility study, kita sudah mendapatkan investasi kita berapa, kemudian pengeluaran kita sudah perhitungkan, target pasien sudah diperhitungkan sehingga itu sampai breakdown ke tarif kita sudah tahu, maka kita harus disiplin. Ya, kita harus
apa namanya, kotak-kotak yang sudah kita buat itu harus kita eh, disiplinkan, harus kita patuhi. Ya. Oleh karena itu, apabila itu kemudian ada terjadi pelanggaran, artinya, wah ini harusnya untuk jatah fixed cost, tapi kemudian itu terbabit untuk yang lain, maka sudah eh, hancur semua itu ya perhitungan Anda. Begitu juga kalau, wah ini harusnya jatah untuk PMHP, tapi karena ini dipakai untuk keperluan yang lain, maka itu akan kacau ya. Maka manajer klinik dokter gigi harus memahami cash flow, strategi tarif, keseimbangan income dan expenditure dan lain-lain. Kemudian manajer klinik dokter gigi harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko keuangan supaya bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan yang diberikan pada pasien. Nah, itu tadi bagian pertama dan kedua, jadi kita sudah tahu bagaimana investasi, kemudian bagaimana manajemen pembiayaan, perhitungan unit cost, perhitungan tarif. Nah, sekarang kita implementasikan hal-hal tersebut tadi dalam kalau era JKN, kemudian klinik dokter gigi primer itu akan gimana. Nah, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa apabila suatu klinik atau klinik dokter gigi mengikuti atau bekerja sama dengan BPJS, maka di level primer itu akan mendapatkan pembayaran dengan sistem kapitasi. Ya. Ini adalah cara pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana klinik atau dokter gigi itu dibayar dengan jumlah yang tetap untuk setiap pasien tanpa mempertimbangkan jumlah pasien atau jenis pelayanan yang diberikan. Komponen dalam perhitungan kapitasi adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung, unit cost, dan utilisasi. Ini untuk memperhitungkan besaran kapitasinya. Jadi, karena kapitasi itu kan diberikan kepada klinik, oke, Anda sekarang saya kasih sejumlah uang, seumpamanya kayak kalau di kedokteran gigi primer itu ada 2.000 per kepala, yang ditanggungkan pada klinik Anda ada berapa? Seumpama oke ada yang ditanggungkan pada klinik kita itu 10.000, berarti kalau kita dapat 2.000 kapitasinya berarti kita dapat per bulan 20 juta. Nah, seperti itu. Nah, untuk sampai ke perhitungan per kepala tadi 2.000 itu, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini yang akan kita oprek di sini ya di materi ini. Nah, implementasi kapitasi di Indonesia ya mulai 2014 ya, ini kan sudah 6 tahun ya, berjalan 6 tahun dan masih terjadi banyak apa namanya, ketidakpuasan di sana sini terutama dari sisi klinik dan dokter gigi ya. Tapi ini adalah merupakan sistem yang apa namanya, diadvokasikan untuk merubah mindset pelayanan kesehatan gigi yang dari kuratif menjadi promotif dan preventif. Tapi untuk apa namanya, detailnya kita ada lebih baik dibahas nanti nggak selesai ya untuk satu. Nah, ini tadi untuk menghitung kapitasi tadi untuk sampai, oh per kepala per bulan itu berapa harganya, itu maka kita harus mempunyai data dari apa saja utilisasi, unit cost tadi kita sudah belajar, dan jenis pelayanan apa yang ditanggung. Nah, utilisasi, bagaimana kita menghitung utilisasi? Yang dimaksud dengan utilisasi adalah pemanfaatan, ya pemanfaatan dari pemberi pelayanan kesehatan PPK itu. Dihitung dalam persen tiap bulan. Lah misalnya ada jumlah peserta 10.000, kemudian jumlah kunjungannya ke poli gigi tanpa tindakan itu per bulan adalah 400. Maka itu berarti 4% ininya utilisasinya. Atau untuk ke poli gigi tanpa tindakan. Sekarang jumlah peserta 10.000, jumlah kasus tambal gigi dengan resin komposit per bulan 10. Nah, berarti utilisasi untuk tambalan komposit per bulan adalah 0,1%. Jadi 10 per bulan dibagi 10.000 peserta adalah 0,1%. Atau untuk cabut gigi berapa? Oh, cabut gigi ada 100. Ya, berarti utilisasinya adalah 1%. Ya, 100 dibagi 10.000. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ini tadi apa namanya, tentukan jenis pelayanan kesehatannya apa, kemudian analisisnya bagaimana perhitungannya, kemudian analisis biaya satuan unit cost. Ya, besar biaya tiap yankes didapat dari unit cost biaya plus ini tadi yang kita perhitungkan di tarif tadi ya, sesuai perawatannya apa, kemudian baru kita bisa menetapkan angka kapitasinya. Angka kapitasinya adalah
utilisasi, ini tadi utilisasi dikalikan dengan tarif untuk pelayanan tertentu tersebut. Ya, seumpamanya ini, untuk perhitungan kapitasi itu kita akan menanggung hal-hal ini. Kita akan BPJS akan menanggung pencabutan gigi dengan injeksi, kemudian pencabutan gigi dengan topikal aplikasi, tumpatan komposit, tumpatan GIC, gawat daruratan dental. Nah, itu kita tentunya sudah tahu tarifnya ya kan. Rata-rata tarif berapa atau unit cost yang bisa dihitung pasti, mungkin jasa medis berapa rata-rata. Nah, utilisasi ini kita dapatkan tadi, oh data dari puskesmas atau data dari klinik gigi rata-rata kalau pencabutan gigi injeksi dalam sebulan itu 0,68 ya atau 0,2% dan seterusnya sehingga didapatkan utilisasi total ya utilisasi total itu ada berapa. Kemudian kapitasi adalah utilisasi dikalikan tarif kan. Jadi ini kalau tarifnya 120.000 dikalikan 0,68 ini berapa dan seterusnya kemudian ini dijumlahkan sehingga didapatkan angka kapitasi per kepala per bulan. Ya, semuanya nih. Oh, berarti dengan per kepala per bulan 2.195 kita BPJS akan menanggung ini. Kalau dokter gigi atau klinik kita menyelenggarakan atau melakukan pelayanan ini, salah satu di antara ini pada pasien yang itu menjadi tanggungan kita, maka itu dianggap sudah dibayarkan oleh BPJS dengan yang sekian ini tadi. Nah, sekarang yang berlaku untuk JKN itu biaya apa namanya kapitasi per orang per bulan adalah Rp2.000. Ya, kalau kita mempunyai jumlah peserta klinik kita 10.000, maka kita akan mendapatkan 20 juta per bulan, ya kan? Ini kalau dari sisi klinik ya. Dari sisi klinik kemudian apakah kita bisa bermain? Ya, apakah kita masih punya nafas kalau kita diberi 20 juta per bulan untuk menjalankan klinik kita. Nah, tadi utilisasi untuk pelayanan gigi yang sudah kita tentukan tadi, yang ini tadi. Nah, ini utilisasinya itu ada 2,2. Ya. Kemudian kalau itu utilisasi 2,2 dengan pasien ada 10.000, berarti kunjungan kita per bulan itu diprediksi 220 kunjungan, ya kan? Kalau 220 kunjungan, ya, maka dibagi dengan 20 juta, itu maka perkunjungan itu sebenarnya dihitung 90.900 ya, rupiah. Nah, 90.900 rupiah itu sebetulnya kita sudah ada sisa atau tidak. Nah, maka kita bisa memperhitungkan bila rata-rata perbandingan jasa pelayanan dengan sarpras yang dipakai adalah 67 banding 33, maka yang 90.900 ini tadi akan mendapatkan jasa pelayanan dari 67% dari 90.900 yaitu sebesar perawatan 60.900. Yang 33% itu adalah sehingga jadi total jasa pelayanan yang diterima oleh dokter gigi adalah ini tadi ya apa namanya 67% atau 60.900 per perawatan kali 220 berarti dapat 13 juta 13,4 juta ya ini untuk jasa medis dokternya kan 60.900 per perawatan dikali 220 kunjungan kan dapat 13 juta berarti masih ada sisa 6,6 juta. Nah, 6,6 juta ini harus mencukupi. Apakah mencukupi untuk membiayai hal-hal yang lainnya dalam 1 bulan? Ya. Nah, dasar perhitungan kebutuhan keluarga, maka dokter gigi memang kalau untuk dokter gigi ya itu membutuhkan per bulan sekitar 13 jutaan ya. Dengan perhitungan yang dapat budget kapitasi 13,4 juta dengan asumsi dokter gigi adalah 13 juta maka masih mencukupi 6,6 juta untuk biaya yang lain. Nah, kalau dokter gigi 13 juta itu perhitungannya apa saja, makanya kebutuhannya dia per bulan apa untuk rumah tangga, sembako, perumahan ya itu dan lain sebagainya, maka dia dapat 13 juta ini sudah bisa untuk sehari-hari. Ya.
Ya contoh saja ini contoh perhitungan kasar ya. Nah, itu tadi apa namanya, gambaran bagaimana kita, me-manage, memperhitungkan, keuangan dalam membuka klinik ya, dokter gigi contohnya layanan primer, ya memang kalau kita memperhitungkan tadi dengan kerjasama di era JKN kemudian pendapatan, eee, dengan 10.000 peserta pun baru 20 juta ya kan, tentunya kan klinik tidak hanya memperhitungkan, pasien yang kalau kita bekerja sama dengan JKN yang pasien yang JKN, tapi ada juga pasien umum, di mana dengan pasien umum itu kita sudah mempelajari tadi memperhitungkannya bagaimana, mmm, tarif, perhitungan tarif dan berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal adik-adik dalam memperkirakan besok kalau, sudah lulus kemudian Anda akan berpartner dengan dokter gigi atau menjadi manajer, eee, di suatu klinik gigi ya, Anda bisa mengetahui apa-apa saja inti-inti yang harus Anda, perhatikan dengan cermat ya. Ada fixed cost yang harus ditanggung ya kan, semi variable cost, unit cost itu istilah-istilah dalam manajemen keuangan khususnya dalam, mmm mmm mmm, bisnis pergigian ya yang harus Anda pahami supaya, nanti dalam memperhitungkan segalanya itu kita bisa, mmm, detail. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bila nanti ada hal-hal yang adik-adik merasa kurang jelas, kita bisa diskusikan di platform yang lain. Terima kasih, selamat belajar.